Tetapi saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 16 sampai 17. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berbahagialah matamu karena telah melihat, berbahagialah telingamu karena telah mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, dalam perumpamaan Injil hari ini, Yesus berbicara tentang seorang penabur yang menaburkan benih baik di ladangnya. Namun ketika semua orang tidur, datanglah musuh yang menabur ilalang di antara gandum. Ketika para hamba melihat tumbuhnya ilalang itu, mereka ingin segera mencabutnya, tetapi sang tuan berkata, "Biarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu panen." Saudara-saudari, melalui perumpamaan ini, Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa dalam dunia ini, bahkan dalam hidup kita sendiri, akan selalu ada campuran antara kebaikan dan kejahatan, antara yang suci dan yang berdosa. Namun Tuhan itu sabar dan panjang sabar. Ia membiarkan semuanya tumbuh sampai saatnya tiba, karena Ia menghendaki keselamatan semua orang. Hari ini kita merayakan peringatan Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua dari Bunda Maria. Nama mereka tidak tertulis dalam Injil kanonik, namun tradisi gereja menghormati mereka sebagai pribadi-pribadi kudus yang dalam kesunyian dan kesetiaan hidup menjadi ladang subur tempat tumbuhnya benih terbaik, yakni Maria yang dikandung tanpa noda dosa. Mereka adalah gambaran dari gandum yang tumbuh dalam ladang Tuhan, tidak mencolok, tidak menuntut, tetapi berakar dalam iman, penuh ketatan pada kehendak Allah. Dari rahim Santa Ana lahirlah Maria, dan Maria dengan kehendak bebasnya menjawab, "Terjadilah padaku menurut perkataan." Dalam perumpamaan tadi, sang tuan tidak mengizinkan para hamba mencabut ilalang sebelum waktunya. Hal ini adalah gambaran kasih dan kesabaran Allah. Dia tahu bahwa pertumbuhan rohani manusia memerlukan waktu. Dia tidak memutuskan terlalu cepat. Bahkan ketika kita melihat kejahatan di dunia atau kelemahan dalam diri sendiri, kita diajak untuk bersabar seperti Allah, sambil tetap menumbuhkan benih kebaikan dalam diri kita. Santo Yoakim dan Santa Ana hidup pada masa yang tidak mudah. Israel dijajah. Harapan akan Mesias terasa semakin jauh, namun mereka tetap memelihara iman, mendidik Maria dalam kesalehan, dan membuka hati terhadap sabda Allah. Mereka menjadi tanah subur, bukan hanya bagi Maria, tetapi bagi rencana keselamatan umat manusia. Kita hidup dalam dunia yang penuh campuran, kebaikan dan kejahatan, terang dan gelap, keinginan untuk suci, tapi juga godaan untuk menyerah. Namun Injil hari ini mengajak kita untuk tidak menyerah dan tidak putus asa. Sebab Allah melihat setiap benih yang kita tanam, sekecil apapun usaha kita untuk menjadi kudus. Yoakim dan Ana mungkin tidak menyaksikan seluruh karya Putra Allah di dunia, tapi mereka melihat Yesus di dalam rumah Nazaret, dalam kehidupan tersembunyi, dalam ketatannya kepada Maria dan Yusuf. Mereka telah melihat dan mendengar apa yang para nabi rindukan. Mereka menyambut firman Allah, bukan hanya di telinga dan mata, tetapi dalam rumah dan hati mereka. Saudara-saudari, hari ini melalui perumpamaan tentang gandum dan ilalang, dan melalui teladan hidup Yoakim dan Ana, Tuhan mengundang kita untuk menjadi tanah subur bagi sabdanya, bersabar dalam pertumbuhan, karena Allah bekerja dalam waktunya, mendidik dan menanamkan iman dalam keluarga kita, seperti Yoakim dan Ana membesarkan Maria, dan pada akhirnya tetap berpegang pada janji Allah bahwa benih yang baik akan dipanen dan diselamatkan. Marilah kita mohon rahmat untuk menjadi seperti Yoakim dan Ana, hening, setia, berakar dalam doa,
dan menjadi ladang subur bagi rencana Allah. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa